Mengucap syukur Tuhan sudah kumpulkan kita semua. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan, sucikan kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, urapi kami satu persatu semuanya ya Tuhan. Jangan. Amen. Nah, terima kasih ya Bapak, taruh roh puji-pujian di dalam mulut dan bibir kami ya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, bernyanyi Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Karena hari ini kita sudah dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu panjang hidupku. Terima kasih Yesus anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan kita ulangi lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Melihat pada Tuhan, Kau baik Bapak. Oke, kita dulu Bapak, kita akan lanjut dengan lagu kedua. Bapak, kau baik. Bapak, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan besar setiamu di sepanjang
Sekarang waktu dan selanjutnya dipersilakan ada yang membawakan acara. Ya, kalau teman-teman yang mau kesaksian boleh 2 orang sebelum kita dengar firman Tuhan. Mungkin Pak Yohanes, gimana kabarnya Pak Yohanes Sumarmo? Puji Tuhan, sehat Pak Komeng. Amin. Mau kesaksian Pak, boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Komengwan. Ya. Kesaksian ya kembali pada hari Minggu kemarin ya, sampai hari ini hari Minggu Tuhan mengizinkan saya supaya saya istirahat, yaitu saya ada flu, pilek, demam ya. Demam enggak, cuman flu sama pilek itu waduh kayaknya enggak berhenti-berhenti. Jadi saya beristirahat di rumah. Ya, kadang-kadang pernah juga ke Jakarta sekali. Ya, saya tinggal di Bogor. Saat ini saya benar-benar sehat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya benar-benar sudah pulih karena Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan kepada saya. Dan saya mau selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Dalam keadaan suka, duka, sehat, sakit, saya mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Amin. saya percaya apa yang terjadi di dalam hidup saya itu sudah seizin Tuhan. Kalau saya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya pasti yang terbaik yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, luar biasa Bapak Yohanes Sumarmo. Sudah dipulihkan Tuhan ya. Terus semangat Pak ya. Terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bu Adeline, mungkin kesaksian Bu Adeline, shalom. Pak Joni, mau kesaksian Pak Joni? Opung Brahmana. Ada yang mau kesaksian lagi? Kalau nggak ada, boleh hambanya, boleh masuk firman, mau nyanyi dulu hambanya juga boleh, satu lagu. Ya, satu lagu dulu karena ini request khusus dari hambanya Pak Pendeta Mingguan. Jadi harus taat nih sama gembala nih. Amin. Oke, lagunya berjudul Tuhan Selalu Menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, silakan hambanya. Tuhan Yesus berkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, kita akan sharing khotbah enggak, karena memang kalau khotbah saya di depan handphone agak blank. Biasa khotbah live, karena harus pelototin handphone, ini agak beda nih, nuansanya agak beda, maklumlah, nggak bakat selebriti, jadi tapi kita
sama-sama percaya bahwa Tuhan bekerja dalam berbagai cara, lewat apapun dan cara apapun. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan sharing kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa Tuhan, tapi hamba minta kuasa Roh Allah yang kudus memperlengkapi hamba agar dapat menyampaikan firman ini dengan baik, dan biarlah benih firman Tuhan ini dapat tertabur di tanah hati kami semua, termasuk hamba-Mu sendiri, dan dapat bertumbuh, berbuah berkali lipat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu Gembala Pak Pendeta Mingguan yang telah memberikan kesempatan, dan yang dipimpinnya family ministry agar senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, segala kuasa yang mencoba intervensi kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Gembala, Pak Pendeta Mingguan. Beliau adalah senior saya dan banyak memberikan pengalamannya, dan saya banyak belajar dari beliau. Nah, puji Tuhan, terima kasih hambanya Pak Pendeta Mingguan. Dan kali ini kita akan sedikit sharing tentang bagaimana kita mempunyai sebuah pelayanan yang berdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang dengan manajemen modern, kemudian dengan pola-pola pelayanan yang ditata sedemikian rupa, dan dengan musik yang bagus, kemudian dengan nuansa ibadah yang disetting sedemikian rupa, dan seperti syahdu banget dan sangat luar biasa, dan bahkan mereka yang mempunyai talenta untuk melayani dalam sebuah pelayanan itu dilibatkan talenta-talenta yang berkualitas, ya, baik dari worship leader, pembicara, dan semua unsur yang ada dalam pelayanan itu dilibatkan dalam sebuah pelayanan, ditata sedemikian rupa sehingga sebuah pelayanan itu terlihat sangat luar biasa, ya. Dan itu menarik, sangat menarik kehadiran jemaat, kemudian bagaimana antusiasme dari jemaat dan anak-anak Tuhan yang datang di tempat tersebut. Nah, itu semua baik. Bahkan sekarang pelayanan-pelayanan yang dimarketing sedemikian rupa, yang dibuat semenarik mungkin dengan pola-pola manajemen yang bagus, ya. Dan itu tidak salah Bapak Ibu, bahwa sebuah pelayanan itu harus tertib, harus baik, harus terlihat ditata dengan rapi dan tidak main-main. Itu sangat baik, sangat baik. Kita akui bahwa itu semua harus dilakukan karena memang Tuhan mau kita memberikan yang terbaik dan kita menata sebuah pelayanan itu dengan rapi, dengan baik. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa apakah pelayanan itu berdampak, apakah pelayanan itu mempunyai kuasa, mempunyai otoritas berdampak bagi orang-orang di sekitarnya di dalam pelayanan tersebut maupun orang-orang di sekitarnya, ya, lingkungan di sekitarnya dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman yang ditulis dalam kitab Para Rasul di mana Petrus melayani pada masa itu begitu luar biasa. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Nah, sebetulnya kunci dari pelayanan itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Tapi banyak orang sekarang memodifikasi pelayanan sedemikian rupa. Disetting sedemikian rupa. Bahkan untuk satu pelayanan itu terkenal dan dikenal banyak orang, ya, dia harus bayar influencer dan lain-lain sebagainya. Ya, oke. Tapi sepanjang tujuannya agar penyebaran firman Tuhan itu merata sampai kemana-mana, oke. Tapi kadang-kadang ada motivasi-motivasi yang tersembunyi di balik pelayanan-pelayanan yang menggunakan media sosial, ya, pada zaman ini, ya, kita bicara konteks kekinian. Nah, bahkan saya kemarin
sempat mengomentari salah satu hamba Tuhan, ya, wanita, ya, inisialnya kita tahu lah, yang sangat terkenal sekarang itu inisialnya D, gitu kan. Saya bilang gini, sangat luar biasa, kita harus belajar dari beliau, dan memang bagus pelayanan beliau. Tetapi saya melihat bahwa dari teman-teman yang sering share konten beliau kepada saya atau ke grup di mana saya berada, kadang-kadang mereka share itu bukan karena isi daripada firman ataupun isi daripada di dalam konten yang disebar itu, tetapi mereka share karena saking terkenalnya hamba Tuhan tersebut. Dan bahkan saya sempat melihat beberapa teman anak-anak Tuhan yang share ke saya itu, mereka tuh mengagumi bukan sosok Yesus yang diberitakan di dalam konten tersebut, tetapi figur atau kontennya hamba Tuhan tersebut. Yang dikagumi itu kontennya. Yang dikagumi itu yang dikagumi adalah pribadi daripada si hamba Tuhan tersebut. Yesus itu seperti tenggelam di bawah bayang-bayang popularitas daripada seorang pemberita ataupun hamba Tuhan yang berada dalam konten itu. Seperti Yesus itu ada di bawah bayang-bayang. Kalau kita bicara Yesus kayaknya biasa aja sih. Tapi kalau bicara kehebatan hamba Tuhan itu, wow, luar biasa. Pendeta A, pastor B, ya kan? Nah, seperti itu yang kita lihat. Bahwa memang pelayanan itu ada dampaknya, pasti ada. Sebab setiap firman yang diberitakan itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kita yakini itu semua. Pasti ya, cara apapun, katakanlah hamba Tuhan tersebut masih ada motivasi-motivasi terselubung, ya misalnya supaya kontennya makin banyak dan youtubernya, pengikut di YouTube-nya makin banyak, dan akhirnya bisa ya menghasilkan pundi-pundi dan lain-lain, ya itu kita tidak tahu, kita tidak bisa menghakimi. Bahwa itu ada juga mungkin iya. Tetapi yang kita lihat bahwa apakah pelayanan itu dia punya dampak seperti yang digambarkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ini atau tidak. Sebab inilah yang harus kita kembali kepada cara hidup jemaat yang pertama. Kita kembali kepada pola-pola pelayanan yang dilakukan oleh Petrus pada masa itu. Nah, maka kita sama-sama baca dan kita akan melihat bagaimana sebetulnya sederhana sekali. Sangat sederhana sekali bagaimana sebuah pelayanan itu berdampak. Berdampak ini bisa juga secara kualitas, bisa juga secara kuantitas, ya kan? Kalau kualitas itu baik, pasti kuantitas akan mengikutinya. Nah, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua hamba-hamba Tuhan pasti mengalami dinamika dalam pelayanan, ya kan? Pasti di antara kita mengalami pasang surut, yang tadinya jemaat banyak dan kemudian jadi menurun, dan akhirnya ya bisa sampai sebuah pelayanan itu tutup total, ya kan? Bisa tutup total. Ada yang pelayanan yang berjalan tetapi dia secara kuantitas hanya begitu-begitu saja. Kita tidak bisa menghakimi ada apakah di baliknya, tetapi kita melihat ukuran-ukuran itu bisa saja menjadi satu hal yang bisa dibenarkan ataupun tidak, ya, secara jumlah, kuantitas. Tapi kita lihat
pola yang pertama yang harus kita adopsi dalam pelayanan, yang harus kita gunakan ya. Faktor pertama adalah pengajaran yang sehat. Kalau kita ingin sebuah pelayanan itu baik, maka pengajaran itu harus pengajaran yang sehat. Kalau dalam ayat yang 41, ya kita lihat ayat 41, Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya, menerima pengajaran yang sehat, itu memberi diri dibaptis. Nah tentu ini ada pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Sebab kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada masa-masa ini, ya masa-masa sekarang ini, ya sudah digariskan ditulis dalam Alkitab, dalam 2 Timotius 4, ya pada akhirnya 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, ini pengajaran banyak variabelnya. Bisa secara teologis dia tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan yang benar. Bisa juga diajarkan itu hanya untuk menyenangkan telinga tur. Ini terutama ya. Kalau misalkan kita dalam satu jemaat itu ada donatur, dan donatur itu dia berperan penuh banget. Dan akhirnya dia bilang, Pak Gembala, Pak Ming, kalau khotbah jangan keras-keras. Kalau bisa Pak Mingguan ya, jangan di ayat-ayat yang bagian itu deh. Kalau bisa yang begini, begini. Nah, dia hanya mau pengajaran-pengajaran yang tentang berkat, tentang sesuatu yang menyenangkan. Dia ya yang seperti itu. Kadang-kadang kalau teguran, ada teguran firman Tuhan yang keras, itu pasti masalah itu. Dan itu bukan terjadi untuk orang-orang yang memang punya kapasitas dalam jemaat, tetapi kadang-kadang jemaat sekarang juga ya tidak mau lagi menerima sebuah nasihat atau teguran. Pada prinsipnya firman Tuhan itu harus mempunyai unsur pengajaran dan teguran. Ada dua hal dalam pemberitaan firman Tuhan, adalah dia mengajarkan dan menegur. Nah, firman Tuhan itu harus ada dua hal itu. Nah, kadang-kadang jemaat sekarang kalau kita lihat banyak yang suka tersinggung, Bea. Kita khotbah, kebetulan khotbahnya itu mengena dengan masalah yang dia alami. Wah, ini kayaknya nih Pak Mingguan ini dia sindir saya nih dalam khotbahnya. Padahal memang Pak Mingguan ini sudah mempersiapkan khotbah itu sudah sekian lama. Sudah 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan, bahkan sudah puasa berulang-ulang kali untuk materi yang mau dia sampaikan. Tapi karena memang inilah keadaan manusia pada akhir zaman, mereka sudah tidak mau menerima sesuatu lagi yang memperbaiki, sesuatu lagi yang utama. Mereka mau terima sesuatu yang tidak menjadi sorotan atau sesuatu yang bukan utama. Yang utama adalah bagaimana ajaran firman Tuhan itu menegur, mendidik mereka, memperbaiki, dan kemudian mengajarkan mereka tentang Tuhan dan dirinya. Tapi ini yang terjadi. Itulah sebabnya banyak yang pindah-pindah, ya kan? Tadinya di gereja A, tahu-tahu udah pindah ke sana, pindah kemari. Saya belum lama mendapatkan satu WA dari seorang rekan pelayan Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam gerejanya, tapi beliau WA saya, beliau bilang begini, "Shalom Pak, saya dengan keluarga nampaknya mau pindah dari gereja itu karena kami ada masalah di dalamnya. Nah, saya tidak bisa menghakimi masalah apa yang terjadi. Tapi inilah. Nah, kemudian dari sisi hamba Tuhan juga bahwa menyampaikan sebuah pengajaran, menyampaikan sebuah bagian firman Tuhan, itu harus dalam konteks pengajaran. Ya kadang-kadang juga hamba-hamba Tuhan menggunakan kesempatan untuk hajar orang dari atas mimbar. Nah, ini seharusnya dalam konteks pengajaran, harus dalam konteks mendidik, dan harus dengan penuh kesabaran. Firman Tuhan mengatakan itu, harus dengan kesabaran, harus ada kasih di dalamnya. Nah, itulah sebabnya saya sangat mengagumi Nabi Nathan ketika menegur Daud. Dia tidak langsung mentang-mentang atas nama Tuhan, dia langsung pakai jari dan tunjuk-tunjuk. Tidak, dia pakai ilustrasi dulu, dia cerita dulu. Ada hikmat Tuhan yang menyertai dalam pengajaran kita, sehingga pengajaran kita itu berdampak. Nah, itu. Yang pertama, pengajaran yang sehat, ya. Nah, orang sudah tidak mau lagi menerima pengajaran yang sehat. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada pengajaran yang sehat yang benar, bahwa Yesus harus menjadi sentral dan titik
sentral pemberitaan firman Tuhan dan pengajaran kita. Yang kedua adalah doa. Doa ini memang sesuatu yang gampang-gampang susah ya Bea. Sesuatu yang gampang-gampang susah. Kita kadang-kadang hamba-hamba Tuhan ini kalau udah jadwal khotbahnya kebanyakan lupa sembahyang juga, lupa doa juga, gitu kan. Kadang-kadang doa kita juga jadi nggak berkualitas, ya kan. Doa asal udah syarat saja. Bisa doa, yang penting doa lah. Mau kayak bagaimana doa. Tapi doa yang benar-benar, doa yang berasal dari ketulusan hati kita. Doa di dalam roh, di mana roh Tuhan berkata-kata ke dalam diri kita untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Doa yang benar. Kemudian doa ini juga adalah doa di mana yang harus dilakukan oleh banyak pelayan Tuhan untuk menopang seorang gembala. Seorang gembala itu dia seorang diri ya. Dia tidak mungkin kuat kalau tanpa dukungan doa dari para pelayan dan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan yang hebat, di baliknya ada seorang pendoa yang luar biasa. Ada seorang pendoa yang setia. Dia setia di doa apapun, dia akan sertakan nama pamingguan, didoakan terus. Nama pendeta pamingguan, dia doakan terus, dia doakan. Mau doa makan ke, doa apa ke. Pokoknya Tuhan tolong hambamu pamingguan itu udah makan apa belum? Tuhan berkati dia ya Tuhan. Ya seperti itu. Dia akan terus membawa nama seorang hamba Tuhan itu dalam setiap doanya. Nah, seorang hamba Tuhan yang kuat itu dia tidak sendiri. Dia tidak one man show. Tapi ada pendoa yang luar biasa. Pendoa yang setia mendoakan hamba Tuhan ini setiap waktu. Harus ada doa. Kehidupan doa yang kuat di dalam jemaat. Dan ini sesuatu yang sangat sulit. Banyak pelayanan yang rontok dan saya juga menyadari dinamika dalam pelayanan yang Tuhan izinkan saya kembangkan. Itu juga mengalami masalah yang seperti ini. Doa ini juga menjadi satu hal yang sangat krusial. Saya ingat dulu orang tua saya tahun sekitar 80 sampai 86, 88 itu terjadi kegerakan yang luar biasa di Maluku. Itu terjadi kegerakan yang luar biasa. Itu hanya satu visi yang didapatkan, yaitu teman doa. Nah, bagian firman Tuhan itu ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, lalu murid-muridnya tidur, lalu Yesus datang, wah, tidak bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah, dari situ dia dapat visi teman doa. Nah, teman doa itu misalnya saya dengan Pak Derikson atau dengan Pak Yohanes, kami berdua tukar-tukar pokok doa. Pak Yohanes tulis pokok doanya, ada 3 pokok doa, dia kasih ke saya, Pak tolong doakan ini. Nah, saya juga kasih pokok doa saya 3 buah ke dia, ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, Pak tolong doakan ini. Lalu kita janji sepakat doa di jam-jam tertentu. Waktu itu jam 7 malam, kemudian jam 5 pagi, dan jam 12 siang. Atau jam 1 siang kalau tidak salah. Nah, di jam yang sama, semua orang yang sudah bersepakat jadi teman di dalam doa, dia akan berdoa. Karena pada saat jam yang sama, saya yakin Pak Yohanes, walaupun beliau lagi gelantungan di Metro Mini, pasti beliau sementara mendoakan pokok doa saya. Nah, itu teman doa. Dan akhirnya terjadi kegerakan yang luar biasa. Nah, kegerakan yang luar biasa. Dan di saat yang sama, saya mungkin, ya maaf ya, mungkin lagi kebelet juga tetap angkat hati sama Tuhan. Tuhan tolong Pak Yohanes, beliau punya pergumulan, usahanya lagi mandek begini, Tuhan buka jalan, tolong keluarganya, anak-anaknya, dan lain-lain sebagainya. Di jam yang sama. Nah, kehidupan doa ini yang membawa satu perubahan, sehingga pada masa itu saya sendiri menyaksikan bagaimana orang dibaptis, ya, ada orang dari jauh, dia hanya mendengarkan toa itu di puji-pujian lewat toa, ya, zaman dulu terkenal sekali toa, ya. Dia dengar, dia langsung lari serahkan diri untuk dibaptis saat itu juga. Padahal yang mau dibaptis ada sekian banyak orang itu, ya, tapi orang-orang yang sekitar kebun, dia sementara pacul, dia lari, dia tinggalkan paculnya, dia serahkan diri untuk dibaptis. Dia nangis-nangis. Dan itu kuasa doa yang luar biasa. Nah, pengajaran yang sehat, kemudian doa, kehidupan doa dalam jemaat maupun dukungan doa bagi hamba Tuhan, itu sangat penting untuk sebuah pelayanan yang berdampak. Kemudian powerful dalam kuasa. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara, ini harus ada dalam kehidupan pelayanan. Kalau pelayanan itu mau berdampak, harus ada kuasa. Kalau mungkin pamingguan memang Tuhan tidak memberikan beliau, atau saya, atau Pak Yohanes, Tuhan tidak memberikan karunia untuk
melakukan mujizat. Barangkali di antara majelis, di antara jemaat, ada yang Tuhan kasih karunia. Sebab karunia itu pilihan. Tidak harus semua orang miliki. Bahasa roh tidak harus semua orang berbahasa roh. Harus orang-orang yang memang dipilih. Karena karunia. Kalau buah roh wajib buat semua. Tapi kalau karunia roh itu hanya orang-orang tertentu yang dipilih. Maka harus ada di antara jemaat itu ada 9 karunia roh yang harus ada dalam jemaat. Itu baru berdampak. Harus ada kuasa. Harus ada orang-orang yang memang memiliki karunia mujizat. Ya, ada berbagai banyak karunia dalam sebuah pelayanan di sebuah jemaat. Tetapi ini harus ada kuasa. Kuasa itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah itu dia hidup dan dia punya kuasa. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Itu kuasa tujuannya di situ. Nah, kemudian ada kesatuan, ada unity di antara jemaat. Kalau kita lihat dalam kehidupan gereja pada akhir zaman ini, sekarang gereja ini jujur terdegradasi, ya. Gereja belum kembali move on kepada gereja yang mula-mula, di mana gereja itu punya power, punya kekuatan, punya kuasa. Karena apa, saudara? Orang-orang Kristen itu masih terpecah-pecah dalam berbagai hal. Gereja masih terpecah dalam berbagai hal. Masih terpecah dengan doktrin. Ada yang merasa pengajarannya paling benar. Dia bilang, apa Yohanes itu pengajarannya nggak benar. Ya kan? Dia merasa dia punya sudah paling benar. Dia hakimi. Wah, Pak Mingguan tuh ngajarin apa tuh? Masing-masing gereja membenarkan dirinya. Masing-masing gembala dan ketua sinode ataupun gembala jemaat membenarkan ini doktrin kami yang paling benar. Dan kalian yang paling. Padahal penghakiman itu nanti. Belum sekarang. Ya kan? Tuhan diam ketika ada orang melakukan, Tuhan belum waktunya Tuhan menghakimi kita, belum waktunya Tuhan menguji semua pekerjaan kita. Nah, saudara, ini harus ada kesatuan di antara anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu benar kita sudah jalankan, dan ada hanya tinggal beberapa suku saja yang belum mendengarkan. Salah satu itu suku Sentinel itu yang dia masuk di wilayah India, itu sama sekali belum mendengarkan firman Tuhan. Sama sekali belum mendengarkan. Di Papua saya dengar ada 1-2 suku yang belum mendengarkan firman Tuhan. Sama sekali belum mendengarkan. Nah, harus bersatu, harus unity. Orang-orang Kristen harus bersatu. Sebagaimana, ya kalau amanat agung itu sudah dijalankan, tapi syafaat agung Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sementara didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 21. Persatukanlah mereka sebagaimana aku dengan Bapa itu satu adanya. Kita orang Kristen harus satu, harus unity dalam roh. Merek gereja boleh berbeda, ya kan? Merek komunitas boleh berbeda. Itu bagian dari kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di negara yang Tuhan kehendaki juga. Tetapi kita harus satu dalam roh untuk maju bersama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, banyak orang Kristen berantem gara-gara merek gereja. Ya, saya sempat dulu sedikit-sedikit nyerempet. Ya, sempat juga ada dalam pusaran itu. Karena memang saya hidup juga dari warisan gereja-gereja sebelumnya. Fanatisme, ya, sentimen organisatoris itu begitu kuat sekali gitu kan. Sehingga akhirnya kita saling menghakimi merek gereja. Tapi ini harusnya hilang. Kalau kita mau kekristenan itu berdampak luas, maka orang-orang Kristen harus bersatu. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 44. Ya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kemudian hal yang berikut yang harus menjadi kunci dalam sebuah pelayanan adalah empati dan kepedulian. Saya terima kasih Bemingguan, beliau salah seorang yang sangat berempati. Ya, saya banyak dapat berkat dari beliau. Dan beliau sangat berempati karena beliau tahu beban yang saya pikul juga tidak mudah, beban jemaat, beban di sinodal, beliau tahu tidak mudah, dan beliau kalau ada berkat, beliau selalu, ini ada nih, mau nggak gitu, oh mau aja gitu kan. Dan luar biasa, harus ada empati, kepedulian. Kepedulian bukan saja di dalam jemaat kita, tetapi terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, lingkungan sekitar kita, sekitar rumah kita, sekitar pelayanan gereja kita, itu harus ada empati dan kepedulian. Kadang-kadang orang banyak show jauh-jauh pergi pelayanan dan memberkati di luar daerah sana, tapi di sekitar rumah dia tidak pernah, orang tetangganya tidak pernah mendapat berkat dari dia. Nah, ini banyak yang terjadi nih, hamba-hamba Tuhan misi
ke Sulawesi, misi ke Malaysia, misi ke Filipina, tetapi sekitar rumah dia, tetangganya bahkan nggak kenal dia. Iya, tetangganya bilang itu siapa ya gitu kan. Orangnya nggak pernah tuh negur orang gitu kan. Banyak kita dapati begitu, ya kan. Tahu-tahu begitu udah meninggal baru mereka tahu itu pendeta gitu kan. Udah meninggal baru tahu itu pendeta, ya kapan lagi berbuat baik gitu sama tetangga. Minimal di lingkungan sekitar kita berada itu harus. Dan di gereja di mana kita melayani harus, ya, harus merasakan dampak daripada pelayanan kita. Mereka harus merasakan itu. Kalau enggak, ya kita berkuar-kuar jauh, tapi di sekitar kita itu masih banyak sebetulnya. Nah, saudara, ada teman-teman saya juga, saya tidak perlu sebut, tapi teman-teman saya juga, mereka pelayanan tuh hebat, Beh. Saya sampai kalah jam terbang sama mereka. Padahal mereka dilantik pendeta juga belum. Tapi kalah jam terbang saya dibanding beliau-beliau itu. Saya tidak menghakimi beliau. Tapi mereka pelayanan sampai ke luar daerah dan hebatnya, donaturnya hebat-hebat. Tapi di lingkungan tetangganya, belum pernah merasakan tuh sentuhan pelayanan mereka tuh sama sekali. Ya tidak harus mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi dengan, ya minimal kita ini kan surat Kristus yang terbuka. Minimal tegur sapa. Minimal sambutan kita ketika orang datang. Minimal respon kita ketika kita berpapasan dengan tetangga kita. Minimal itu yang harus kita tunjukkan. Karena kita surat Kristus yang terbuka. Ya kadang-kadang ketemu anak-anak Tuhan, ya orang lain yang di luar iman Kristen, mereka bilang, wah Bapak itu wah susah banget senyumnya, kita tegur aja kita agak segan. Karena orangnya kita tegur aja dia diem gitu kan. Senyum aja nggak ada gitu. Saudara senyum aja pelit loh, apalagi materi gitu kan. Senyum aja pelit, susahnya minta ampun gitu. Nah, kemudian motivasi yang benar, tulus di hadapan Tuhan pada ayat yang ke-46. Dan mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam Bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir bersama-sama dengan hati yang gembira dan dengan tulus hati, ya. Ini harus ada ketulusan dalam pelayanan. Motivasi dalam pelayanan harus tulus, harus benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Banyak yang terjadi, ya, orang ketika start itu dia bagus, tapi endingnya nggak bagus, ya kan? Nah, karena apa? Motivasi dasar atau motivasi awalnya sudah salah. Ada orang membangun jemaat dengan tujuan untuk, ada orang membangun yayasan dengan tujuan untuk nanti bagaimana dana bisa masuk sebanyak-banyaknya. Memang dia memberi. Dana yang masuk dana sapi, tapi yang keluar dana kambing. Ya begitu ya Pak Yohanes ya. Ya kan banyak yang seperti itu. Akhirnya rekeningnya menggelembung gitu kan. Tahu-tahu kita dengar, ribut berantem antara anak sama bapak gara-gara rekeningnya ya membengkak, ya ribut masalah saldo gitu kan. Banyak yang terjadi seperti itu juga. Ya, tapi kita tidak menghakimi siapapun, tapi ini realita yang terjadi pada masa sekarang ini. Pelayanan yang kita bangun itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Motivasi dasar, motivasi awal harus tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bangun sebuah pelayanan, harus benar-benar kita punya hati yang tulus, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir yang sangat sederhana adalah Kisah Rasul 2 ayat 47a, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, ini kunci yang sangat sederhana, kunci yang sangat sederhana yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan adalah harus disukai oleh banyak orang. Ya kan? Ini sederhana sekali. Ya, sekarang kita koreksi diri masing-masing. Apakah yang membenci kita atau tidak, empet ya, bahasa Betawi ya, empet ya, Bea. Empet sama kita itu lebih banyak atau sedikit? Nah saya puji Tuhan, Be, biarpun hitam-hitam begini tapi banyak yang demen. Suka gitu ya. Suka, nyaman kalau diajak bicara. Nyaman kalau dekat sama saya. Tapi ada orang-orang tertentu yang anak, sekalipun dia anak Tuhan, tapi orang lihat dari jauh aja udah empet gitu kan, udah nggak demen, udah nggak disukai. Padahal kunci sebuah pelayanan yang berhasil, yang berdampak adalah disukai banyak orang. Ya kita ke tetangga kiri, oh iya Pak Mingguan, oh iya. Ketika kita tanya alamat saja, oh Pak Mingguan ya, iya beliau tuh di sana tuh, oh iya beliau begini. Kebaikan semata yang
diceritakan oleh orang tersebut. Disukai. Kehadirannya saja demen. Kalau nggak ada Bemingguan kayaknya nggak enak kayaknya. Kalau nggak ada Pak Yohanes kayaknya nggak enak. Kalau nggak ada Ibu Adeline kayaknya nggak enak gitu kan. Ya, kalau nggak ada Pak Derikson kayaknya nggak enak gitu kan. Disukai. Hal sederhana yang harus kita perhatikan bahwa orang demen dulu sama kita. Orang demen dulu sama kita. Dia senang. Kalau nggak ada Bemingguan kayaknya nggak seru. Kayaknya ada yang kurang aja gitu kan. Nah seperti itu, orang Kristen itu tidak harus bertele-tele. Banyak orang bilang harus pemahaman, harus jadi apologet yang baik. Oke, harus dia pemahaman teologianya harus bagus, harus ngerti bahasa Ibrani. Oke, harus ngerti bahasa Yunani. Oke, harus ngerti ini ngerti itu, harus tahu ini tahu itu, harus bisa paham ini paham itu, harus bisa punya karunia ini karunia itu. Kita tuh disukai. Orang-orang yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka 3.000 jiwa. Saya yakin bahwa bukan Petrus sendiri. Saya cukup yakin bukan Petrus sendiri yang dampak itu. Anak-anak Tuhan yang memahami bahwa mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah menebus mereka dengan darah yang mahal, dan kasih Kristus itu mewarnai kehidupan mereka. Nah, kasih Kristus yang mewarnai kehidupan setiap anak Tuhan, pertama minimal dia kalau ketemu orang gak usah dia banyak bicara, senyum saja dia sudah kasih orang sudah senang, gitu kan? Senyum yang tulus, ya, bukan senyum yang ada apa-apa di baliknya, gitu kan? Ya, senyum yang tulus dan kasih yang mewarnai kehidupan hati seseorang, mewarnai hati anak Tuhan, mewarnai hati hamba Tuhan, itu tidak bisa bohong. Pasti ya, saya lihat Pak Yohanes saja nggak bisa bohong. Walaupun beliau seperti itu, saya tahu senyum beliau itu dampaknya, ada ser-sernya gitu kan, ada gregetnya. Karena ada kasih Tuhan yang mewarnai senyum beliau. Dan disukai. Satu kali ketemu aja saya udah suka nih Pak. Tapi bukan suka yang bagaimana ya. Ini suka benaran nih. Suka di dalam Kristus. Ya, suka di dalam Kristus. Lihat Bemingguan aja saya udah lihat beliau saja. Udah nyaman gitu kan. Tenang. Ya, tapi ada anak-anak Tuhan juga gitu yang gitu orang ketemu dia, oh hati-hati sama dia. Bahaya tuh gitu. Bahaya tuh orang tuh kan. Hati-hati loh. Jangan sampai nanti jebol aja itu kan. Ya, tahu-tahu udah dipakai aja itu kan. Untuk begini begitu. Nah, ini pelayanan yang berdampak ini sebetulnya sederhana sekali, kunci-kuncinya sangat sederhana, terutama yang poin terakhir, disukai banyak orang. Ini poin terakhir. Ya, itu menjadi kunci sederhana bagaimana sebuah pelayanan itu bisa berdampak. Kita semua belajar firman Tuhan ini buat kita semua dan buat saya juga. Karena sampai hari ini saya masih belajar bagaimana saya bisa menerapkan ini supaya pelayanan kami yang dipercayakan kepada kami itu berdampak. Ya puji Tuhan memang dalam pelayanan jemaat ya ada mengalami banyak tantangan, banyak kendala, tapi pelayanan di luar, baik pelayanan sinodal berkembang terus, puji Tuhan. Karena saya membina ada 2 persekutuan doa yang jumlahnya cukup banyak dan mereka menyatakan bergabung dengan kami dan puji Tuhan atas kehendak Tuhan. Nanti kita minggu depan ini akan baptis 2 jiwa, nanti saya minta Bemingguan dan Bapak Nikolas bersama-sama juga kita turun air, yuk kita baptis sama-sama itu dan kita bimbing mereka karena 2 jiwa ini dari seberang, dari saudara-saudara kita yang dari Kedar. Nah, ini pelayanan yang berdampak. Orang demen dulu. Kalau orang suka sama kita, dia akan percayakan jiwa itu ke kita. Coba kalau orang nggak suka, wah jangan kasih pendeta itu tuh, percuma dia. Kalau kasih ke dia juga nanti jiwanya tuh nggak diurus gitu kan. Nah, karena mereka yakin sama kita, mereka suka sama kita, maka dia percayakan jiwa itu kepada kita. Orang yang membimbing jiwa itu, anak Tuhan yang membimbing jiwa itu, dia tidak tahu, dia bingung. Waduh ini bagaimana nih? Padahal dia kenal banyak pendeta. Tapi puji Tuhan, dia kenal banyak anak Tuhan. Bukan saya bilang saya lebih baik. Tapi dia tahu persis. Ya, dia tahu persis dia suka sama pelayanan yang saya kembangkan, dia suka sama pribadi saya. Dia bilang, ini ada 2 jiwa, tolong bimbing mereka. Ya puji Tuhan. Dan akhirnya kita akan baptis mereka di minggu yang akan datang. Ya, tinggal cari kolam saja, Be. Tinggal cari kolam saja. Dan inilah kunci-kunci sederhana di mana pelayanan kita itu harus mempunyai dampak. Harus mempunyai dampak minimal di lingkungan tempat kita tinggal maupun pelayanan di mana kita berada.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Mingguan, Gembala Jemaat Family Ministry yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua hamba Tuhan. Ini bukan mengajari, tapi hanya sharing, dan saya juga harus belajar. Ya, dari firman Tuhan seperti pedang bermata dua, karena kayak Bapak Ibu dan saudara semua, dan juga saya juga dihajar juga sama firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Boleh tutup dalam doa dulu, Be? Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, Makasih. hamba-Mu adalah hamba yang hina dan bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hamba-Mu ini Tuhan, hamba terbatas sekali dalam pengetahuan dan hikmat, terbatas dalam kata-kata, terbatas dalam banyak hal. Tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, bahwa Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa untuk memberikan pengertian kepada kami tentang arti daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Allah Roh Kudus sudah memimpin hamba-Mu, sudah memimpin kami semua, dan kami berdoa Tuhan kiranya firman yang ditaburkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Pendeta Mingguan yang telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah, keluarga dan segala apapun yang diusahakannya menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa hambanya, Pendeta Danieli Lukna ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang di dalam kehidupan Sama-sama. kita ini harus berdampak ya. Ya. Untuk apa kita dipilih Tuhan ya? Jadi harus benar-benar menjadi suratan yang terbuka, terang Kristus ya, ada di setiap pribadi lepas pribadi ya. Amin. Jadi jangan kita, maaf kata ya, ketemu orang, wah udah langsung orang itu jengkelin ya, orang jengkelin orang bilang. Jangan ya, kita harus menjadi dampak ya, sekitar kita ya. Maaf kata ya, senyum aja pelit, apalagi yang lain ya. Ini repot ini ya. Senyum aja kita nggak mau ya. Gimana coba ya? Kita harus menjadi benar-benar terang Kristus ya. Karena Amin, di amin. Matius 22 ayat 14 ya, kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi kita harus jadi orang pilihan Tuhan yang mana Terpilih. sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita jadi orang pilihannya ya. Ada sebuah lagu yang saya tertegur dari Unity. Nah, kalau kita ada kesatuan di dalam apapun ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, itu pasti akan bagus, akan lebih Amin. baik. Ya. Amin. Kalau nggak ada kesatuan, maaf kata ya, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada kepala, ini repot ini. Iya, Ya. benar-benar. Mau berdiri sendiri juga nggak bisa, ya, nggak ada kesatuan ya. Iya, Ada betul. sebuah lagu yang mengatakan gini, ini lagu lama ya, satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Nah, kalau kita bisa ada kesatuan di dalam unity-nya Tuhan, itu pasti kita mau kemana aja, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Disertai, dirindungi, ya. Bahkan ditambah-tambahkan jiwa, ya. Pasti Amin. itu. Asal kita mau benar di hadapan Tuhan, ya. Terlebih lagi kita disukai semua orang, ya. Nah ini, ya, ini yang sulit, ya. Terkadang kita pilih-pilih, ya. Jangan. Semua orang harus bisa menyukai setiap perbuatan kita, ya. Karena di Keluaran 19 ayat 5 itu selalu saya pegang. Ya, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap bait tubuhmu. Itu yang kuncinya kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, Amin. kita mau kan semuanya diberkati Tuhan di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pelayanan kita. Ya, kita harus lakukan seakan-akan semuanya untuk Tuhan. Kita lakukan. Haleluya. Ya, kalau kita bisa seperti itu, ya pasti
Tuhan Yesus itu tidak akan duduk diam. Dia pasti menolong. Dia selalu menyertai dan memberkati Amin. kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Luna, luar biasa. Sama-sama, Be. Tuhannya Ya, Pak Pendeta Mingguan. Memberkati Family Ministry. Kiranya Tuhan terus pakai pelayanan Bapak, anak, istri, semuanya dalam kehidupan Tuhan ya. Amin. Lagi pelayanannya Gesindo Bojong Indah, pasti saya percaya Tuhan pasti yang buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Haleluya. Amin ya. Doa saya terus. Amin. Biar kesetiaan, ketaatan terus ada di dalam hati Pendeta Daniel Luna. Ya. Menjadi kesukaan Tuhan ya. Hidupnya selalu, perkenanan Tuhan selalu ada. Terlebih lagi di dalam pelayanannya. Amin. Ya. Amin. Berkati. Silakan Bapak Joni Iskandar tutup dalam doa syafaat sebelum kita bincang-bincang. Silakan Pak Joni. Ya, baik. Tidak lagu dulu ya. Boleh mau nyanyi lagu ya boleh. Pak Derikson mau sumbang lagu. Pak Daniel mau sumbang lagu lagi satu sebelum doa syafaat boleh? Pak itu aja Pak. Tadi Pak. Nggak ada Pak. Udah nggak ada orang. Ya udah langsung aja doa syafaat Pak Joni. Ya. Ya. Mari kita bersatu hati. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu Bapa. Karena pada hari ini telah mengumpulkan kami kembali di dalam Zoom meeting Family Ministry, di mana kami bersama-sama telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Haleluya. Tuhan, segala firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Daniel, kiranya terima kasih. Boleh jatuh di dalam hati kami yang subur, tumbuh dan berbuah, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana tentang kami harus berbuat kemuliaan nama-Mu. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi kebanggaan daripada Engkau sendiri, dan apa yang kami lakukan boleh menjadi tema di dalam kehidupan setiap orang yang ada di lingkungan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Daniel yang atau untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Daniel di dalam pelayanan. Amin. Kasih. Berkati keluarganya, berkati gerejanya Tuhan, agar Pak Daniel tetap setia dan terus melayani-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan pewahyuan-Mu yang baru selalu Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Biarlah Kau pakai lebih luar biasa lagi di dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Komingguan, yang sudah memberikan kesempatan pada kami setiap hari untuk menerima firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang diutus untuk melayani kami. Tuhan berkati Pak Mingguan di dalam pelayanannya sebagai gembala kami. Biar Kau memberikan roh hikmat marifat selalu kepadanya. Amin. Apa yang dilakukannya akan berhasil di dalam nama, dan dia akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Semua apapun yang dilakukannya akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istrinya, anak-anak, mantu, dan cucunya Tuhan.
agar supaya mereka juga selalu mendapat perlindungan dari Engkau di dalam menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Pak mingguan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari Kau telah memberikan kekuatan kepada Pak Hendra Winata, walaupun saat ini belum masih dalam pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. dan dia menjadi seperti semula. Segala hambatan-hambatan yang menghalangi pembuluh-pembuluh darah, otot-otot dan semuanya Tuhan, Kau pulihkan Tuhan dengan yang baru sehingga dia boleh Amin. pulihkan kembali seperti sedia kala dan boleh melayani Engkau kembali yang dia rindukan setiap hari. Kau tolong Tuhan, jamah dengan kuasa Roh Kudus. Beri Kau jamah dengan darah-Mu yang suci dan bilur-bilur-Mu yang ajaib itu Tuhan. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib, Kau telah mencurahkan darah dan bilur-bilur untuk menembus dosa kami dan juga untuk penyakit-penyakit kami. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, kami juga ikut berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Kini Kau mau memberkati bangsa negara kami Indonesia agar supaya dipulihkan Tuhan dari segala masalah yang sedang dihadapi. Amin. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah ekonomi, masalah politik, dan semua Tuhan. Kini Engkau mau memulihkan. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang selalu memuliakan nama-Mu, Amin. yang selalu maju di dalam pemikiran Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dikenal oleh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kepala negara kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Mahfud Amin, Tuhan. Di mana pada tahun 2024 ini akan digantikan dengan yang lain, Tuhan. Tapi Kau mau memakai Pak Jokowi dan Pak Mahfud Amin ini, atau siapapun yang nanti akan dipilih, Tuhan, supaya mereka memberikan perhatian yang lebih untuk kemajuan bangsa dan negara ini, Tuhan. Memimpin kabinet-kabinet yang ada di bawahnya, menteri-menteri, semuanya Tuhan, mereka diberikan roh hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Amin. Dan kami juga berdoa untuk DPR, MPR, departemen-departemen, pemerintahan pusat maupun di daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan jajarannya di bawah RT RW. Ya Tuhan, berkati mereka semua, berikan mereka kemampuan untuk melakukan tugas-tugas negara dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran bangsa dan negara. Dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik, Tuhan. Iya. Tuhan menjamah mereka semua, Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, agar supaya mereka melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, juga kami berdoa untuk penegak hukum, aparat-aparat pemerintah yang bertugas di bidang keamanan, TNI, Polri, kiranya Tuhan itu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan untuk menjaga negara Republik Indonesia ini dan juga warga negaranya, supaya mereka menjadi warga negara yang baik dan taat. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk semua departemen kesehatan saat ini, Satgas COVID, para dokter, perawat-perawat, tenaga-tenaga kesehatan lainnya, Tuhan. Kau berkati mereka, Tuhan, dan mereka diberikan kesabaran, dan kekuatan
untuk merawat pasien ada di rumah sakit maupun di tempat-tempat klinik-klinik yang lain. Supaya mereka juga diberikan hikmat agar supaya mereka merawat pasien yang baik dan menyembuhkan dari apapun yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa peserta Zoom meeting yang saat ini hadir, ataupun yang belum hadir, tidak bisa hadir karena ada masalah atau pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk semua peserta Zoom meeting daripada family ministry new Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan pada mereka semua agar mereka boleh tetap setia dan taat kepada Engkau di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan kesehatan, perlindungan daripada Engkau sendiri, supaya boleh mereka menjadi tetap bisa melayani Engkau dengan kami berdoa untuk Pak Erikson, sekolah dan semua hamba-hamba Tuhan yang ikut terlibat di dalam pelayanan meeting. Dengan Engkau memberkati mereka semua Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati semua pelayanan mereka Tuhan. Supaya melalui Zoom meeting ini boleh banyak jiwa yang dimenangkan. Hanya Facebook dan media-media yang lain Tuhan, sehingga boleh dikenal oleh seluruh dunia Tuhan. Biar melalui family boleh banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Masyarakat doa ini yang sudah sempurna kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan juga menyertai segala pekerjaan Bapak, Ibu, anak mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami Tuhan. Bapak, Ibu, anak mantu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam setiap keluarga di Family Ministry. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Bapak Yohanes Sumarmo, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Komengban.